Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen fungsional adalah suatu pendekatan manajemen di mana organisasi dibagi menjadi beberapa departemen atau fungsi berdasarkan spesialisasi. Setiap departemen atau fungsi ini memiliki tanggung jawab tertentu dan dipimpin oleh seorang manajer. Manajemen fungsional dibagi dalam 4 poin besar manajemen. Yang pertama, manajemen SDM. Manajemen SDM ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karir karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan dalam mengelola dana perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, manajemen operasional adalah bagaimana proses produksi, fabrikasi, dan pemasaran terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk mencapai profit perusahaan. Dan yang keempat adalah operational research, merupakan pengembangan atau penelitian operasional dengan tujuan improvement system dan cost reduction. Dalam dunia kerja saat ini, sumber daya manusia menjadi aset yang sangat penting. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan human capital management menjadi salah satu strategi penting bagi perusahaan untuk mendukung pencapaian target kinerja perusahaan. Investasi dalam human capital untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi karyawan diharapkan akan mampu memperbaiki kinerja, produktivitas, dan kapasitas untuk berinovasi. Dalam pengelolaan SDM dan pengembangannya, kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama, manajemen kompetensi. Yang kedua, manajemen kinerja. Yang ketiga, manajemen talenta. Dan yang keempat, manajemen karir. Di unit pabrik gula, manajemen kompetensi ini dapat diterapkan untuk melihat dan menilai sejauh mana kompetensi karyawan di masing-masing bagian. Apakah sudah memenuhi kompetensi standar yang ditetapkan oleh perusahaan, baik itu soft kompetensi dan atau hard kompetensi. Selanjutnya adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja lebih merujuk pada proses pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu dan tim dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi secara menyeluruh. Manajemen kinerja dapat dinilai berdasarkan KPI masing-masing bagian dengan parameter-parameter yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah manajemen talenta. Ini merupakan sekumpulan proses dalam pengelolaan SDM yang saling terintegrasi antara manajemen kompetensi dan manajemen kinerja, dengan tujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota yang kompeten, berkomitmen, dan berkinerja untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan. Manajemen talenta akan memastikan kemampuan organisasi dalam mengisi posisi-posisi feature leader dan posisi yang mendukung kompetensi inti perusahaan. Dengan manajemen talenta ini, kita dapat memetakan dalam 9 box model, mulai dari posisi low performer hingga posisi star. Dari sini kita juga nantinya dapat memetakan serta mengembangkan karyawan untuk naik menuju posisi box model star. Yang terakhir adalah manajemen karir, yang merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan karir karyawan untuk mengatur perpindahan jabatan karyawan sehingga perusahaan mendapatkan suksesor yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman yang sesuai dengan posisi atau jabatan yang dibutuhkan. Tujuan utama dari manajemen karir adalah menjamin perusahaan mendapatkan karyawan yang memiliki kualifikasi yang tepat untuk menduduki suatu jabatan. Selain itu, manajemen karir juga ditujukan untuk menjaga dan mengelola kepuasan serta motivasi karyawan. Implementasi manajemen fungsional dapat menjadi investasi yang berharga untuk perusahaan di masa yang akan datang. Dengan mengatur dan mengelola fungsi-fungsi bisnis dengan baik, organisasi atau perusahaan
akan mudah dalam mencapai tujuan perusahaan dan perusahaan akan lebih kompetitif dalam menjalankan bisnisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.